kepuasan yang memuaskan. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024. Menurut hemat pemohon, nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya. Karena beberapa hal. Pertama, nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur, dan adil, dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi. Padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara. Di Malawi dalam perkara Arthur Peter Mutharika and the Electoral Commission versus Saulos Klaus Chilima and Lazarus McCarthy Chakwera pada tahun 2020, terjadi juga di Zimbabwe dalam perkara Morgan Tsvangirai versus Robert Gabriel Mugabe and 3 others pada tahun 2013, dan juga terjadi di Austria dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor WI 6 yang dilakukan pada tahun 2016. Penyebab kedua adalah Undang-Undang Pemilu mendesain 2 jenis pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics. Nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan jenis, yang artinya keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics. Ketiga, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan paslon 2 dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan. Aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol massa. Kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan. Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, di mana masing-masing diberikan target bahwa paslon 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika tidak, maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum.